Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2216, Pendatang Tidak Baik. Jangan membuatku takut dengan sepupumu. Kamu adalah anggota perkumpulan kupu-kupu merah, dan aku berhak berurusan denganmu sesuai aturan perkumpulan kupu-kupu merah. Ini adalah urusan keluarga perkumpulan kupu-kupu merah, tidak ada yang bisa mengendalikannya, kata ketua. Keluarga penting? Hei, oke, kalau begitu kamu bisa membunuhku, putraku, dan cucuku. Aku ingin melihat apakah pasukan kelas 2, Lembah Luosia, bisa menanganinya. Dari pasukan kelas 3 ini, kata Zhao Ruofan. Sunset Cloud Valley. Mendengar 3 kata ini, ekspresi banyak tetua berubah secara. Pada saat ini, bahkan Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah tidak tahu harus berkata apa, tetapi niat membunuhnya sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Sunset Cloud Valley. Mendengar 3 kata ini, mata Chu Feng berbinar. Lagi pula, dia pernah mendengar wanita bernama Su Yi menyebutkan tempat ini sebelumnya. Dan ini adalah kedua kalinya Zhao Ruofan menyebutkan Sunset Clouds Valley, dan Chu Feng telah melihat bahwa Sunset Clouds Valley ini tampaknya adalah kartu truf Zhao Ruofan. Liu Senior, apa asal-usul Sunset Cloud Valley? Dan apa hubungannya dengan Zhao Ruofan? Chu Feng diam-diam mengirim transmisi suara dan bertanya kepada Liu Chengkun. Di alam biasa Bailian, kekuatan dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 3, dan Lembah Luosia adalah kekuatan kelas 2. Kekuatan Lembah Luosia sangat kuat, jauh dari klub kupu-kupu merah saya. Bahkan pavilion Luyang melekat pada Lembah Luosia raksasa. Dan Zhao Ruofan ada kerabat jauh, yaitu sepupu. Juga karena sepupunya, Presiden menyerah kepadanya dengan segala cara yang mungkin. Liu Chengkun diam-diam memberitahu Chu Feng. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, kamu benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Chu Feng juga sedikit mengernyit, meskipun Zhao Ruofan agak salah, tetapi karena dia memiliki ketergantungan seperti itu, masih sangat sulit untuk menyentuhnya. Setelah semua, masalah ini terkait dengan perkumpulan kupu-kupu merah kehidupan dan kematian Chu Feng, bukan kehidupan dan kematian Chu Feng saja. Orang-orang yang melihat klub kupu-kupu merah sedikit ketakutan, dan kalian berdua, bangun, jangan kehilangan keluarga Zhao saya, teriak Zhao Ruofan kepada putra dan cucunya. Melihat ini, Zhao Xuan dan Zhao Xiao juga buru-buru berdiri. Zhao Ruofan, apakah kupu-kupu merah akan menggunakan karaktermu lagi? Tetapi menilai dari pencapaianmu di masa lalu, aku tidak akan menghukummu terlalu banyak hari ini. Tapi kamu dan Zhao Xuan, mulai sekarang keluar dari klub kupu-kupu merahku. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah berkata dengan dingin. Liu Xiaoli, sebaiknya aku memberitahumu secara langsung. Sepupuku berkata bahwa begitu aku meninggalkan perkumpulan kupu-kupu merah, Luo Xiagu akan segera membantu pavilion Luyang dan menghancurkan perkumpulan kupu-kupu merah. Itu semua karena aku, Zhao Ruofan, ada di sini. Zhao Ruofan mencibir. Jangan menakut-nakuti saya dengan sepupu Anda itu. Selama ini, sepupu Anda tidak melakukan apa-apa untuk klub kupu-kupu merah saya, kata Presiden klub kupu-kupu merah. Maka kamu mungkin juga mencoba mengusirku dari perkumpulan kupu-kupu merah, tapi kamu akan menanggung risikomu sendiri, kata Zhao Ruofan dengan percaya diri. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah sedikit mengernyit, dia tidak berani mengambil risiko ini, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena, dia telah diintimidasi oleh Zhao Ruofan. Liu Xiaoli, jika kamu membiarkanku tinggal di perkumpulan kupu-kupu merah, itu akan sangat bermanfaat dan tidak berbahaya bagi perkumpulan kupu-kupu merah.
Gunung Yunhe juga masuk akal, tetapi keterampilan pembentukan rohnya pasti lebih unggul dari milikmu. Jadi kenapa tidak, biarkan aku pergi ke Gunung Yunhe dengan teman kecil Chu Feng, kata Zhao Ruofan. Wow! Begitu Zhao Ruofan mengatakan ini, para tetua yang bertanggung jawab segera mulai membicarakannya. Berani memaksa ketua menyerahkan jatahnya, itu adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Bisakah Anda menjamin bahwa jika Anda diberi tempat untuk pergi ke Gunung Yunhe, Lembah Luoxia akan menerima saya sebagai bagian aliansi dari perkumpulan kupu-kupu merah? Bantu saya menyingkirkan pavilion Luoyang di Lembah Luoxia. Tanya Presiden Masyarakat Kupu-Kupu Merah. Tentu saja bisa dijamin. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukannya, maka Anda dapat membunuh saya lagi, kata Zhao Ruofan dengan percaya diri. Presiden, saya tidak membutuhkan kuota ini, tetapi Anda tidak boleh membiarkan Zhao Ruofan pergi. Orang seperti ini sama sekali tidak memiliki kredibilitas, kata Chu Feng. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan keluarga klub kupu-kupu merahku. Zhao Ruofan berteriak dengan marah pada Chu Feng. Bagaimana dengan kami? Kami para tetua, apakah kami memiliki hak untuk campur tangan? Liu Changkun bertanya dengan marah. Wakil Presiden Zhao, saya harus mengatakan bahwa Anda melangkah terlalu jauh hari ini. Andalah yang mengusulkan untuk bersaing dengan teman kecil Chu Feng dalam teknik pembentukan roh. Akibatnya, tidak apa-apa jika Anda kalah sekarang, tetapi Anda sebenarnya berani melakukannya minta kursi ketua, Anda selanjutnya melakukan hal di atas. Pada saat yang sama, tetua lain yang bertanggung jawab juga membuka mulut untuk menegur, lagi pula, mereka adalah anggota perkumpulan kupu-kupu merah, dan mereka tidak tahan lagi. Namun, Zhao Ruofan mencibir reaksi semua orang, tetapi berkata kepada Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah, saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan, dan Anda membuat keputusan sendiri. Kuota dapat diberikan kepada Anda, tetapi jika Anda berani berbohong kepada saya akan membunuh Anda, kata Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah. Tuan Presiden, kamu tidak bisa melakukannya. Melihat ini, Liu Changkun dan yang lainnya berbicara untuk memujuknya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sudah mengambil keputusan. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah melambaikan tangannya dan berkata, dia memutuskan untuk mengorbankan kesempatan ini demi masa depan Perkumpulan Kupu-Kupu Merah. Seperti yang diharapkan dari Presiden, kamu memang sangat bijaksana. Zhao Ruofan mengungkapkan pandangan sombong, dan juga melirik Liu Changkun, Chu Feng dan yang lainnya dengan provokatif. Tatapan seperti itu sepertinya berkata, jadi bagaimana jika Anda telah memenangkan teknik formasi? Jadi bagaimana jika Anda mengungkap metode saya? Jadi bagaimana jika Anda merusak reputasi saya? Saya masih mendapat jatah ini untuk pergi ke Gunung Yunhe, dan saya masih merebutnya dari ketua. Kaca. Melihat tatapan provokatif itu, Liu Changkun mengepalkan tinjunya dengan erat dan bergetar. Marah? Bagaimana Anda tidak marah, mengetahui bahwa ini adalah penjahat, tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun padanya, ini sangat merugikan. Bukan hanya dia, bukankah Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah dirugikan? Bukankah para penatua yang bertanggung jawab merasa dirugikan? Bisa dibilang saat ini setiap anggota Perkumpulan Kupu-Kupu Merah sangat dirugikan. Tapi mereka benar-benar tidak punya pilihan, inilah kenyataannya, yang membiarkan Zhao Ruofan mendapat dukungan dari para tetua Lembah Luoxia di belakangnya. Tuan Presiden, ini tidak baik. Namun, pada saat ini, seseorang berlari dengan panik. Ada apa? Berteriak begitu banyak. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah berteriak dengan marah. Dia tidak membidik orang yang datang untuk melapor,
Dia hanya ingin melepaskan depresi di hatinya. Tuan Presiden, Paviliun Luyang telah menyerang, dan sekarang kita dikepung, tidak hanya orang-orang dari Paviliun Luyang, tetapi juga orang-orang dari Lembah Luoxia. Orang yang memberi tahu berkata dengan panik. Apakah ini benar? Tanya Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah. Bawahan tidak berani membohongi ketua, dan sekarang mereka sudah, kata orang itu. Melihat hal tersebut, Presiden Klub Kupu-Kupu Merah memegang telapak tangannya, dan 10 bola kristal seukuran semangka muncul. Di dalam bola kristal tersebut, situasi di luar markas Klub Kupu-Kupu Merah terpantul dari segala arah dan sudut. Dan pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Pada saat ini, beberapa orang menjadi pucat, bahkan ada yang gemetar ketakutan. Itu memang pasukan Paviliun Luyang, tidak hanya pasukan Paviliun Luyang, tetapi juga orang-orang Lembah Luoxia. Mereka telah mendekati kota dan sepenuhnya menutup markas Perkumpulan Kupu-Kupu Merah. Yang terpenting adalah selama mereka individu, mereka dapat melihat bahwa mereka berasal dari orang jahat. Zhao Ruofan, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah sangat marah, dan meraih kerah baju Zhao Ruofan. Ini. Dan Zhao Ruofan, yang masih berpuas diri sebelumnya, sudah tercengang saat ini, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap, apalagi penjelasan. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Jangan membicarakan orang lain, bahkan dia tidak mengetahuinya. Bab 2217 pantas mendapatkannya dengan benar. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Mengapa Lembah Luoxia membantu Paviliun Luyang berurusan dengan kita? Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan sepupumu di sekitar Lembah Luoxia tidak akan bergerak? Klub sangat mematikan saat ini. Jika Zhao Ruofan tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dia pasti akan membunuh Zhao Ruofan di tempat. Kesalahpahaman, ini pasti salah paham, Tuan Presiden. Anda meminta saya untuk berbicara dengan mereka. Mungkin ini benar-benar salah paham, kata Zhao Ruofan dengan gemetar. Tuan Presiden, mengapa Anda tidak membiarkan dia mencoba, jika tidak? Seorang tetua yang bertanggung jawab menghela nafas tak berdaya. Jika Sunset Cloud Valley benar-benar membantu Paviliun Luyang menangani mereka, maka mereka tidak akan punya jalan keluar hari ini. Mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah Zhao Ruofan, lagi pula, sepupunya adalah kepala tetua Sunset Cloud Valley. Booming. Dan pada saat ini, langit berguncang, dan orang-orang dari Paviliun Luyang yang mulai menyerang. Kamu keluar bersamaku. Presiden Klub Kupu-Kupu Merah terbang bersama Zhao Ruofan. Melihat ini, para tetua lain yang bertanggung jawab juga mengusir mereka. Teman kecil Chu Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan menemukan cara untuk membawamu pergi, kata Liu Chengkun kepada Chu Feng. Liu Senior, saya tidak bisa melarikan diri. Mungkin Paviliun Luyang tidak datang untuk masyarakat Hongdi, tapi untuk saya, Chu Feng. Sementara Chu Feng berbicara, dia terbang ke presiden masyarakat Hongdi dan yang lain. Dikejar. Teman kecil Chu Feng, kamu, Liu Chengkun awalnya ingin menghentikannya, tetapi jelas bahwa Chu Feng bertekad untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang pada akhirnya, dan terbang bersama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya, serta para tetua yang bertanggung jawab atas perkumpulan kupu-kupu merah, dan orang-orang elit semuanya datang ke langit. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri banyak penguasa Sunset Cloud, jika pertempuran ini dimulai, perkumpulan kupu-kupu merah mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, belum lagi orang-orang di Paviliun Luyang, tetapi para ahli dari Sunset Cloud Valley saja,
mereka tidak dapat menanganinya. Kalian sangat berani sehingga berani menunjukkan wajahmu. Berdiri di depan pasukan paviliun Luyang, Chu Luyang dengan dingin melirik anggota perkumpulan kupu-kupu merah, dengan kebencian dari tahun-tahun sebelumnya dan kebanggaan untuk menang saat ini di matanya. Tiba-tiba, tatapan Chu Luyang menjadi lebih penuh kebencian. Dia melihat Chu Feng. Tapi Chu Feng? Tanya Chu Luyang, menunjuk Chu Feng. Meskipun dia sangat membenci Chu Feng, ini juga pertama kalinya dia melihat Chu Feng secara langsung, dan kesannya tentang Chu Feng masih dalam gulungan gambar yang digambar oleh orang yang telah melihat Chu Feng, jadi dia harus mengkonfirmasi satu kali. Melihat ini, Chu Feng ingin mengakuinya, tetapi Liu Chengkun dengan kejam menarik Chu Feng, memberi isyarat kepada Chu Feng untuk tidak mengakui identitasnya. Ini aku. Namun, Chu Feng masih mengakui. Oke, lebih baik menjadi terkenal daripada menjadi terkenal. Meskipun Chu Luyang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, niat membunuhnya masih terpancar. Katakan dengan cepat. Melihat itu tidak baik, Presiden Klub Kupu-Kupu Merah buru-buru mengedipkan mata pada Zhao Ruofan. Pada saat yang sama, dia diam-diam merenggut nyawa Zhao Ruofan. Jika Zhao Ruofan berani melarikan diri, dia akan membunuhnya langsung. Kesalahpahaman? Apakah ada kesalahpahaman? Zhao Ruofan buru-buru berkata, nyawanya dipertaruhkan. Apa yang layak kamu bicarakan denganku? Chu Luyang berkata dengan nada menghina, dia tahu bahwa Zhao Ruofan bukanlah bos klub kupu-kupu merah. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus yang mengenakan pakaian Sunset Cloud Valley keluar. Sepupu, jadi kamu di sini? Senang kamu di sini? Zhao Ruofan sangat gembira ketika melihat lelaki tua itu, karena itu adalah sepupu jauhnya. Dan mendengar apa yang dikatakan Zhao Ruofan, anggota klub kupu. Lagi pula, orang yang diandalkan Zhao Ruofan ada tepat di depannya. Dalam hal ini, jika ada kesalahpahaman akan lebih mudah untuk dijelaskan dengan jelas. Saudaraku yang bodoh, apakah kamu belum mengetahui situasinya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membantumu klub kupu-kupu merah? Paviliun Luyang, hancurkan masyarakat kupu-kupu merah Anda dalam satu gerakan. Dan jangan salahkan saya karena tidak bernostalgia, lagi pula, medan perang itu kejam, dan Anda dan saya berada di camp yang berbeda, jadi saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kamu. Penatua Zhao berkata sambil tersenyum. Boom! Petir tiba-tiba, Zhao Ruofan pingsan saat mendengar kata-kata ini. Dia tidak menyangka sepupu yang selalu dia percayai dan andalkan memanfaatkannya, bahkan ingin membunuhnya. Ternyata kamu mengkhianati kami, bajingan terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, Presiden Klub Kupu-Kupu Merah memiliki niat membunuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan telapak tangan, kekuatan super leluhur agung menutupi Zhao Ruofan. Kemudian kekuatan leluhur itu, seperti sabit, masuk. Sepupu, selamatkan aku, karena kita saudara. Meski rendah hati, Zhao Ruofan tahu bahwa sepupunya adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya saat ini. Seorang kerabat? Itu hanya kerabat jauh. Hidupmu tidak berharga bagiku, kata penatua Zhao dengan ringan. Meskipun dia mengatakannya dengan senyuman, kata-katanya mengungkapkan bahwa kejahatan dan kekejamannya. Pada saat ini, Zhao Ruofan mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, yang sangat menyedihkan. Presiden Klub Kupu-Kupu Merah ingin membunuhnya, tetapi dia tidak siap membiarkannya mati dengan mudah, dia ingin menyiksanya sebelum dia mati, jika tidak maka akan sulit untuk melampiaskan kebenciannya. Adapun Zhao Ruofan saat ini, tidak hanya anggota perkumpulan kupu-kupu merah yang tidak bersimpati,
bahkan orang luar juga tidak bersimpati. Terutama anggota perkumpulan kupu-kupu merah, melihat apa yang kamu pantas mendapatkannya. Bahkan ada seorang penatua yang bertanggung jawab meludahi Zhao Ruofan. Menyedihkan, Zhao Ruofan memang sengsara, tetapi seperti yang dikatakan tetua, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Boom! Diiringi dengan suara teredam, tubuh Zhao Ruofan terkoyak, dan dia tidak bisa mati lagi. Kupikir kupu-kupu merah akan sangat lurus dan menakjubkan, dan setelah sekian lama menjadi sangat kejam. Jika tebakanku benar, kamu adalah presiden klub kupu-kupu merah, kan? Kata Chu Lu yang sinis. Berhentilah bicara omong kosong, pemenang dan pecundang, hari ini aku mengaku kalah. Namun, semua tindakan terhadapmu Pavilion Lu yang diatur olehku. Jika ada yang harus kau lakukan, datanglah padaku sendiri, jangan sakiti orang lain, kata Hong Di ketua. Maksudmu? Kamu ingin aku memotong rumput tetapi bukan akarnya, sehingga akan ada masalah di masa depan, bukan? Chu Lu yang tersenyum sinis, lalu dia berteriak dengan marah, kemarilah, bunuh masyarakat kupu-kupu merah ini untukku, jangan tinggalkan ayam atau anjing. Begitu dia mengatakan ini, semua elit lembah Luyang dan banyak tetua lembah Luoxia juga mengeluarkan kepala mereka, melepaskan senjatanya, memancarkan niat membunuh yang agung, dan itu akan membunuh. Niat membunuh datang dari segala arah, membuat semua orang merasakan ancaman kematian. Mati, ditakdirkan untuk mati hari ini, masing-masing dari mereka pasti akan mati. Saat ini, Presiden Klub Kupu-Kupu Merah, termasuk Liu, mereka tahu mereka tidak bisa melawan, jadi mereka sudah menyerah melawan, dan satu persatu siap mati. Hanya saja mereka tidak mau mati seperti ini. Hentikan semuanya. Tetapi pada saat ini, suara agung bergema, kehampaan yang bergetar-bergetar hebat, dan kaki semua orang yang hadir lemas. Ketika suara itu terdengar, ekspresi orang-orang di Sunset Cloud Valley dan Pavilion Luyang berubah, dan mereka dengan cepat menarik senjata dan niat membunuh mereka yang agung. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat ke arah dari mana suara itu PS. Total ada 4 bab hari ini, termasuk 2 bab untuk jaminan, 2 bab untuk mengarang, dan 6 bab berutang kepada semua orang. Terima kasih saudara-saudara atas dukungan Anda. Saya telah membaca semua pesan Anda. Saya sangat tersentuh. Andalah yang memberitahu saya bahwa upaya dan dedikasi saya terlihat oleh orang lain. Dikatakan bahwa hal yang paling berharga bukanlah lapisan gula pada kue, tetapi bantuan tepat waktu, dan Anda adalah orang yang memberi saya bantuan tepat waktu. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua atas dukungan dan dorongan yang telah Anda berikan kepada saya hari ini. Perbarui ini dulu hari ini, tetapi saya akan terus menulis. Bab 2218 Hidup dalam Damai. Perubahan mendadak membuat semua orang di perkumpulan kupu-kupu merah merasa sedikit kewalahan. Hanya Chu Feng yang tetap membuka matanya dan melihat apa yang terjadi. Semua perubahan ini disebabkan oleh penampilan seorang lelaki tua. Itu adalah seorang lelaki tua dengan visi di tubuhnya. Cahaya itu bertahan, dan dia sangat mendominasi, terutama basis kultivasinya, yang bahkan lebih tak terduga. Tetapi tidak ada keraguan bahwa dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Menghadapi lelaki tua ini, belum lagi orang lain, bahkan segala sesuatu di depannya menunjukkan bahwa lelaki tua ini sama sekali bukan orang biasa. Dan di sampingnya, ada seorang wanita cantik. Setelah melihat wanita itu, mata Chu Feng langsung berbinar, karena wanita itu sebenarnya adalah Su Yi. Ternyata dia. Melihat Su Yi, Chu Feng juga sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa dia berasal dari Sunset Cloud Valley,
dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di sini. Jadi pada saat ini, Chu Feng merasa bahwa ini sepertinya bukan hanya kebetulan, setidaknya lelaki tua itu tidak meminta Lu Yangge dan yang lainnya untuk berhenti tanpa alasan. Chu Feng, lama tidak bertemu. Su Yi tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, sikapnya sangat baik, seolah-olah teman yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun bertemu satu sama lain. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengenalnya? Pada saat ini, semua orang di perkumpulan kupu-kupu merah memandang Chu Feng dengan takjub. Tatapan seperti itu benar-benar terkejut dan senang, mereka semua samar-samar menyadari bahwa alasan mengapa mereka tidak mati sekarang mungkin karena gadis kecil itu. Sepertinya belum lama, kan? Kata Chu Feng dengan senyum tipis, dan jawabannya membuat semua orang di perkumpulan kupu-kupu merah sangat gembira. Jelas, tebakan mereka benar, Chu Feng mengenal wanita itu, dan menilai dari penampilan wanita itu, dia pasti bukan orang biasa, mungkin mereka bisa selamat dari malapetaka hari ini. Bagiku, sepertinya sudah lama sekali, kata Su Yi dengan senyum tipis. Mengapa kamu muncul di sini? Tanya Chu Feng. Awalnya untuk menonton kesenangan, tapi sekarang, kamu harus berterima kasih padaku, kata Su Yi. Terima kasih. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Tuan, haruskah Anda berbicara? Su Yi dengan genit menjabat lengan Penatua Zhao. Jangan khawatir. Penatua Zhao tersenyum tipis, lalu memandang klub kupu-kupu merah. Setelah beberapa langkah, dia dengan hormat memberikan hadiah besar. Bukan karena Liu Xiaoli penakut, tetapi di hadapan orang seperti itu, Liu Xiaoli tidak berani mengabaikan, apalagi menyadari bahwa lelaki tua ini dapat menyelamatkan hidup mereka. Tuan Pavilion Luyang, Presiden Klub Kupu-Kupu Merah, dengarkan. Mulai sekarang, Pavilion Luyang dan Klub Kupu-Kupu Merah akan hidup damai dan tidak akan saling mengganggu. Jika ada pihak yang berani melanggar perintah, aku, Lembah Luoxia, akan menghancurkannya sendiri. Dia, kata Tuan Su Yi. Penatua Su, kamu. Chu Luyang sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Jelas, Luoxiagu datang ke sini untuk membantunya menghancurkan. Kenapa? Apakah kamu memiliki masalah dengan kata-kataku? Tuan Su Yi menatap tidak senang. Melihat tatapan ini, hati Chu Luyang langsung bergetar, dan pada akhirnya terlepas dari segala macam keengganan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkompromi, dan berkata dengan hormat, Luyang tidak berani. Jika Anda memberitahu saya bahwa Pavilion Luyang masih berani berurusan dengan masyarakat kupu-kupu merah, saya tidak akan pernah membiarkan Pavilion Luyang terus ada. Dikatakan. Setelah mengatakan ini, Tuan Su Yi berbalik dan memasuki kereta, siap untuk pergi. Selanjutnya, Su Yi, dengan lambaian lengan bajunya, melemparkan tanda ke Chu Feng. Apa ini? Memegang token di tangannya, Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah perintah pencegahan kematian dari Sunset Cloud Valley saya. Dengan perintah ini, tidak ada seorang pun di Sunset Cloud Valley dan pasukan afiliasi dari Sunset Cloud Valley yang berani melakukan apapun kepada Anda, jika tidak maka akan tidak menghormati tuanku. Kata Su Yi. Ternyata itu adalah perintah yang dikecualikan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis, bahkan orang-orang dari Sunset Cloud Valley mengubah ekspresi mereka. Lagi pula, bahkan mereka tidak memiliki perintah yang dikecualikan. Di mana Chu Feng ini mendapatkan nasib buruk untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Chu Luyang jelas merupakan orang yang paling marah saat ini. Disepakati untuk menghancurkan perkumpulan kupu-kupu merah, tetapi dia tidak bisa menerima perintah pencegahan kematian dari Sunset Cloud Valley sendirian.
dia telah menghabiskan banyak uang dan mempercayakan koneksi, hanya untuk mendapatkan surat kematian seperti itu. Tetapi setelah menghabiskan begitu banyak usaha, pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkannya. Tapi Chu Feng mendapatkannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa menerimanya? Yi, ayo pergi. Suara Tuan Su Yi datang dari dalam kereta. Dan Su Yi tersenyum pada Chu Feng, lalu berlari ke kereta. Sebenarnya, pada saat ini, Chu Feng sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Su Yi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan melakukan ini untuknya. Hanya saja Su Yi berlari terlalu cepat dan bahkan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk berterima kasih padanya. Pada saat ini, Su Yi sudah memasuki kereta, dan berkata kepada tuannya sambil tersenyum, "Tuan, terima kasih. Anda telah menyetujui kondisi yang tidak masuk akal. Hal semacam ini dapat saya putuskan dalam satu kalimat. Karena itu baik untukmu, aku tidak punya alasan untuk tidak melakukannya," kata tuannya. "Tuan, Anda sangat baik kepada saya." Su Yi tersenyum bahagia, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapa Anda tidak bertanya, mengapa saya membantu Chu Feng seperti ini? Jadi bagaimana jika saya bertanya?" "Tidak jadi bagaimana jika Anda bertanya, asalkan Anda bahagia," kata tuannya. "Tuan, kamu pasti orang terbaik di dunia ini bagiku." Su Yi memeluk lengan tuannya dengan erat. Adapun tuannya, dia membelai rambut panjang Su Yi dengan senyuman di wajahnya, dan matanya penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang penuh kasih menatap putrinya. Pasukan dari Paviliun Luyang dan Sunset Cloud Valley telah dievakuasi. Tetapi anggota klub kupu-kupu merah masih shock, masing-masing masih belum pulih dari akal sehatnya, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa orang-orang dari Paviliun Luyang telah benar-benar pergi, bahwa mereka benar-benar lolos dari bencana. "Chu Feng, terimalah pemujaanku." Tiba-tiba, Liu Xiaoli membungkuk kepada Chu Feng di depan semua orang. "Presiden, apa yang kamu lakukan?" Chu Feng bertanya dengan bingung. "Jika bukan karena Anda hari ini, perkumpulan kupu-kupu merah kami akan hancur. Andalah yang menyelamatkan perkumpulan kupu-kupu merah kami," kata Liu Xiaoli. "Terima kasih, teman kecil Chu Feng, karena telah menyelamatkan hidupmu." Namun, pada saat ini, semua anggota perkumpulan kupu-kupu merah setengah berlutut di atas kehampaan, membungkuk kepada Chu Feng. "Presiden, Liu Senior, semua senior, cepat bangun." Chu Feng buru-buru mendukung Liu Xiaoli. Setelah Liu Xiaoli bangun, para tetua lainnya dan elit dari perkumpulan kupu-kupu merah berdiri satu demi satu. "Chu Feng, jangan malu. Kita semua tahu bahwa jika bukan karena kamu hari ini, masyarakat kupu-kupu merahku pasti akan mati." Mereka semua bisa melihat bahwa Tuan Su Yi jelas bukan orang biasa. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.